sebenarnya tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat memilih hak untuk memilih, menyampaikan pendapat, dan ikut menentukan jalannya pemerintah. Demokrasi itu sederhananya berarti rakyat memegang kendali. Kata ini berasal dari Yunani. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Jadi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Bukan hanya segelintir orang, dalam praktiknya, demokrasi memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta, baik melalui pemilu, musyawarah, ataupun menyampaikan aspirasi. Kalau di sekolah, contohnya pemilihan ketua OSIS. Hal ini menunjukkan bahwa suara kita dihargai dan punya pengaruh terhadap keputusan bersama. Ada prinsip-prinsip demokrasi. 4 prinsip ini penting sekali. Yang pertama, ada kebebasan berpendapat. Berarti setiap orang boleh berbicara, tapi tetap dengan tanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Yang kedua, ada persamaan hak. Artinya, tidak ada perbedaan berdasarkan suku, agama, atau status sosial. Yang ketiga, ada musyawarah atau voting. Musyawarah menjadi cara utama karena kita mengutamakan mufakat. Kalau tidak tercapai, barulah voting digunakan. Yang keempat, yaitu yang paling penting, keadilan bagi rakyat. Keputusan harus adil, bukan hanya menguntungkan sebagian orang. Jadi, prinsip demokrasi ini sebenarnya juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat ada kelompok belajar yang menentukan topik diskusi. Demokrasi itu pertama kali dipraktikkan di Yunani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Saat itu, rakyat bisa berkumpul langsung di lapangan untuk membuat keputusan bersama. Bentuk ini disebut demokrasi langsung. Namun, seiring waktu, model itu tidak cocok lagi untuk negara besar. Kemudian, ide demokrasi berkembang pesat setelah Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Kedua peristiwa itu menekankan hak asasi, persamaan, dan kebebasan. Dari sanalah demokrasi menyebar ke seluruh dunia. Jadi, bisa dibilang demokrasi adalah warisan sejarah yang terus berkembang sesuai zaman. Jenis demokrasi ada beberapa. Yang pertama, ada demokrasi langsung. Ya, demokrasi langsung masih dipakai di negara kecil seperti di Swiss, di mana rakyat bisa ikut referendum untuk memutuskan kebijakan. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung, yaitu bentuk yang paling umum di mana rakyat memilih wakilnya untuk duduk di parlemen. Yang ketiga, ada demokrasi liberal, yaitu menekankan kebebasan individu, sementara demokrasi sosial lebih menekankan keadilan dan pemerataan. Di Indonesia sendiri memilih demokrasi Pancasila yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila supaya sesuai dengan budaya bangsa. Jadi kita tidak asal meniru barat, melainkan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Di Indonesia, demokrasi punya ciri khas, yaitu demokrasi Pancasila. Artinya, setiap keputusan harus sesuai nilai Pancasila. Misalnya, kita lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kalau gagal, baru voting. Demokrasi kita juga menekankan persatuan bangsa. Dalam pemilu, kita mengenal prinsip berjurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi, pemilu tidak boleh dipaksakan, harus transparan, dan hasilnya bisa dipercaya. Inilah yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi Barat. Kita lebih menekankan nilai kebersamaan daripada kebebasan individu semata. Kelebihan demokrasi yaitu rakyat punya ruang untuk bicara dan pemerintah tidak bisa sewenang-wenang, dan juga hak warga negara dilindungi, tapi kita juga harus jujur. Demokrasi juga punya kelemahan, yaitu proses pengambilan keputusan bisa lama karena harus menunggu musyawarah atau voting, dan demokrasi juga bisa disalahgunakan misalnya dengan politik uang dalam pemilu. Selain itu, demokrasi keputusan ditentukan suara terbanyak. Padahal, suara terbanyak belum tentu selalu benar dan paling bijak. Jadi, kita harus kritis dalam menjalankan demokrasi. Jangan hanya ikut arus. Itu di era digital ini, demokrasi menghadapi tantangan baru, seperti hoax atau berita bohong mudah sekali tersebar di media sosial. Dan itu bisa memecah belah masyarakat. Politik uang masih bisa jadi masalah besar dalam pemilu. Selain itu, masih banyak orang yang tidak mau ikut pemilu karena apatis. Padahal, kalau rakyat tidak ikut memilih, demokrasi menjadi lemah. Tantangan lainnya, yaitu seringkali pemimpin dipilih karena popularitas, bukan karena program atau kualitasnya. Ini berbahaya karena demokrasi tidak bisa berubah jadi ajang popularitas semata.
bukan lagi tentang kualitas pemimpin. Jadi kesimpulannya, demokrasi bukan hanya sistem politik, tapi juga cara hidup bersama. Demokrasi bisa kuat kalau rakyat aktif berpartisipasi. Kalau rakyat pasif, maka demokrasi hanya tinggal nama. Kita sebagai pelajar juga ikut bisa memperkuat demokrasi lewat hal-hal kecil. Misalnya, menghargai pendapat teman, ikut musyawarah dengan bijak, dan kita memilih pemimpin secara jujur. Kalau kita bisa berdemokrasi sejak kecil, maka ketika dewasa kita bisa menjaga Indonesia tetap menjadi negara demokratis yang sehat. Thank you very much.